Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaloka Fena Putri, Syariah Syariah 3A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang peradilan tipikor atau tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Yang kedua, persepsi masyarakat tentang korupsi. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koleksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh. Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal atau nasional. Yang ketiga, faktor penyebab korupsi. Berikut adalah beberapa faktor dari penyebab korupsi. Yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Yang ketiga, langkanya lingkungan yang anti korup. Yang keempat, budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. Yang kelima, budaya permisif atau serba membolehkan. Yang keenam, gagalnya pendidikan agama dan etika. Yang keempat, fenomena korupsi di Indonesia. Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang, contohnya Indonesia, adalah yang pertama, proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga politik yang ada. Yang kedua, institusi-institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya oknum lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis atau ekonomi. Yang ketiga, selalu muncul kelompok sosial yang baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya di antara mereka tidak ada yang mampu. Yang keempat, mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan alih kepentingan rakyat. Yang kelima, peranan KPK dalam pemberantasan korupsi. KPK yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi merupakan komisi independen yang diharapkan mampu menjadi martil bagi para pelaku tindakan KKN. Yang keenam, cara pemberantasan korupsi. Presiden melalui Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi menyatakan langkah-langkah efektif dalam memberantas korupsi adalah sebagai: yang pertama, membersihkan kantor kepresidenan, kantor Wapres, sekretariat negara, serta yayasan-yayasan. Yang kedua, mengawasi pengadaan barang di semua departemen. Yang ketiga, mencegah penyimpanan proyek rekonstruksi Aceh. Yang keempat, mencegah penyimpangan dalam membangun infrastruktur ke depan. Yang kelima, menyelidiki penyimpangan di lembaga negara seperti departemen dan BUMN. Yang keenam, memburu terpidana korupsi yang kabur ke luar negeri. Yang ketujuh, meningkatkan intensitas pemberantasan penerbangan liar. Yang kedelapan, meneliti pembayar pajak dan cukai. Cara penanggulangan korupsi adalah dengan menegakkan hukum itu sendiri. Adapun UU yang mengaturnya yaitu: yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang isinya tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, rumusan RUU KUHP yang isinya tindak pidana korupsi. Dalam RUU KUHP ini diatur dalam bab 31 pasal 681 sampai dengan 690. Tindak pidana korupsi dalam rancangan KUHP dibagi dalam dua jenis tindak pidana, yaitu suap dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Secara garis besar, rancangan KUHP dalam perumusan pasal-pasalnya mengambil pokok-pokok rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Korupsi atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Baiklah, sekian dari saya.